Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat para subscriber. Terima kasih untuk kalian selalu mendukung saya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan sesi episode selanjutnya. Apabila kalian suka, silahkan like, comment, dan subscribe. Oke, silahkan nonton. Oke, dan kali ini kita diperlihatkan Sun Wukong yang sedang meloncat-loncat di atas batu mencari Xiaoyu yang dibawa Yihu. Sun Wukong berkata, Yihu dan Yuyu seharusnya tidak jauh dari sini. Percepat langkah. Namun dari belakang terang diserang oleh sebuah garpu. Sun Wukong berkata, siluman dari mana mau menyerangku? Secara diam-diam tidak semudah itu. Sapuan tongkat kerang. Wah, dan ternyata si adik kerbau. Sun Wukong berkata, sepertinya orang ini. Adik kerbau berkata, ternyata memang kau. Sun Wukong menjawab, ketahuan. Adik kerbau berkata, akhirnya kau mengakui namamu, sekarang memukulku lah. Aku susah payah mencari waktu itu, kau dan gurumu malah menipuku. Sun Wukong menjawab, adik kerbau, salah paham, aku itu Sun Goyun. Adik kerbau berkata, jangan menyangka lagi kalau kau bukan Sun Wukong, tongkat emas dari mana itu? Kau kira aku tidak mengenalimu? Kenapa kau benar-benar tidak mengenalku? Dan seketika di kupingnya kerbau ada yang berkata, masih perlu tanya, dia benci padamu, dia orang jahat, dia tidak pernah baik padamu, dia tidak pernah menyukaimu, lalu setelah tahu rahasiamu, sungguh orang yang tidak berperasaan, bunuh dia, kata siluman parasit yang nemplok di kupingnya kerbau. Sun Wukong berkata, hei adik kerbau, itu siluman parasit kok ditempeli olehnya, kenapa bisa begitu? Siluman parasit terus berbicara, jangan dengarkan dia, luapkan emosimu dan bunuh brengsek ini. Dan seketika adik kerbau pun marah. Sun Wukong berkata, hei adik kerbau, jangan kehilangan kesadaran, kau bisa dikendalikan oleh siluman parasit itu. Namun siluman kerbau terus mengeluarkan kemarahannya sehingga dia berubah. Energi pedang rumput berkumpul di tubuhku, katanya. Dan seketika berubah menjadi kerbau menyerang Sun Wukong, aku akan membunuhmu, katanya. Dan scene berpindah ke pertarungan Asura dan para dewa. Dan di sini terlihat pencatat perang ditangkap dan tangannya ditandai dengan menggunakan besi panas, kasihan sekali. Para Asura berkata, kurung tahanan ini, mau kita apakan dia? Jarang ada tahanan dewa langit, penggal kepalanya biar pasukan Asura lebih semangat. Biarkan raja yang memutuskan, katanya. Akan ada ritual persembahan, jangan buru-buru. Dan mereka pun pergi. Si pencatat perang sangat ketakutan, gawat digulung oleh Asura. Apanya yang dipenggal kepalanya barbar sekali? Apa yang terjadi padaku? Dan tiba-tiba ada yang mengetok dari luar. Dan ternyata Gautama yang menyamar menjadi pasukan Asura. Dia berkata, Dewa Yu, tahu kau baik-baik saja? Kemudian Dewa pencatat perang menjawab, Dewa Tataga, untunglah kau datang. Kemudian Gautama menjawab, tidak perlu takut, aku mengawasimu di sini. Asura memiliki cara sendiri untuk mengurus tahanan perang, tidak akan sembarangan membunuh. Jadi sementara ini tidak perlu terlalu khawatir. Aku sudah berhasil masuk ke pasukan Raja Gila. Selanjutnya masih banyak yang harus dilakukan. Mungkin perlu sedikit waktu. Kau bersabarlah sedikit, kata Gautama. Kalau kesempatannya sudah tiba, aku akan diam-diam membiarkanmu pergi, coy. Setelah pergi, segera kembali ke dunia langit, cari Loki pembunuh, mengerti? Kemudian Dewa Pencatat berkata, mengerti. Dewa kata, berhati-hatilah. Kemudian Gautama pergi dan berkata, pasti. Salah satu prajurit berkata, sedang apa kau di sana? Kemudian Gautama menjawab, tidak ada, mari bertarung lagi. Bagus bisa membunuh para dewa, katanya. Scene kembali berpindah ke Sun Wukong dan kerbau. Mereka bertarung dengan sengitnya. Kerbau berkata, Sun Wukong, beraninya kau mempermainkan adikku. Hari ini aku akan memberi perhitungan padamu. Kemudian Sun Wukong menjawab, hei jangan mengacau, adik kerbau itu kau sendiri. Kemudian adik kerbau menjawab, sembarangan kau mau menipuku. Dengan omong kosong kau terlalu lugu. Kemudian Sun Wukong menjawab, sialan. Setelah menjadi raja siluman kerbau, ingatan sebagai adik kerbau juga tertahan. Dia sama sekali tidak mendengarkan ucapanku. Kerbau berkata, adikku sangat sedih. Aku adalah kakak yang melindungi dia. Aku sangat marah hari ini, aku tidak akan mengampunimu. Tusukan kerbau. Kemudian Sun Wukong pun melompat dan berkata,
Raja Siluman Kerbau, sadarlah. Aku masih harus melanjutkan perjalanan. Tidak ada waktu bermain denganmu. Sambil memukul kerbau. Kemudian siluman aset itu berkata, "Hei dewa keras suci Sun Wukong, aku adalah siluman parasit perambat. Sudah lama mendengarkan kehebatan. Padahal siluman rendahan sepertiku tidak mungkin berhadapan denganmu. Tapi dengan tubuh Raja Kerbau, aku bisa menghadapimu. Bahkan mengalahkanmu menyedihkan sekali. Raja Siluman Kerbau, seranglah, kalahkan dia." Wah, dan Sun Wukong dikeplak macam nyamuk. "Aduh, sakit sekali," kata Sun Wukong. Parasit itu berkata, "Hebat sekali, tubuhku penuh dengan kekuatan. Bisa berpindah ke tubuh yang lebih kuat lagi, sangat menyenangkan. Jiwa dan tubuh Raja Siluman Kerbau sudah dalam kendaliku. Aku akan hidup bersamanya sampai mati," katanya. "Majulah Raja Siluman Kerbau, luapkan amarahmu. Musuh yang paling kau benci adalah Sun Wukong. Bunuh dia." Dan seketika Raja Kerbau mengeluarkan seluruh jurusnya. Sun Wukong berkata, "Parasit perambat sudah mengendalikan pikirannya. Siluman seperti ini tidak akan bisa diusir. Kalau begitu tidak ada cara lain. Terpaksa bertarung. Raja Siluman Kerbau atau adik kerbau, terserahlah. Pokoknya kalau mau bertarung, aku Sun Wukong tidak akan takut." Wush. Majulah, dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit. Namun sayangnya tongkat yang dipukulkan ditangkis oleh Siluman Kerbau. Parasit itu berkata, petualang Raja Siluman Kerbau tidak akan kalah. Dia seperti apakah kelanjutannya? Ataukah Sun Wukong yang akan menang atau Raja Kerbau yang akan menang? Apabila kalian penasaran dengan episode selanjutnya, silahkan like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.